khususnya, atau usahakan materi yang kita bahas insyaallah. Kalau mungkin ada soal jawab, monggo yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dijelaskan masalah adzan 2 kali pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Apakah sudah sesuai dengan yang dilaksanakan beliau pada saat itu dengan yang dilaksanakan sekarang? Demikian Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, terkait azan Jumat yang dilakukan oleh Utsman bin Affan atau pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sementara juga kita yang sekarang melakukan, apakah sudah sesuai tata caranya? Al-jawab, sebagiannya masih belum sesuai. Karena azannya Utsman pada saat itu adalah azan jauh waktu sebelum masuknya azan yang kedua. Dan dilakukan oleh Utsman sebenarnya bukan di masjid tapi di suk, untuk beraktivitas di pasar-pasar untuk persiapan mereka melakukan ibadah atau sholat Jumat. Adapun sekarang ini jedanya hanya sebentar saja, beberapa menitnya, bahkan hanya cukup sholat 2 rakaat kan. Setelah itu langsung azan lagi yang kedua, maka ini kurang berfungsi, faedahnya tidak sebagaimana yang ada di zaman Utsman. Maka insya Allah yang kita bahas tadi maksudnya adanya 2 kali ini masyru'. Namun caranya saja yang mungkin kurang tepat disesuaikan. Tidak harus di pasar jemaah, tidak masalah. Namun jaraknya, coba adzan yang pertama itu coba jam. Kalau misalnya 3 jam sebelum atau 2 jam sebelum, 2 jam sebelum Jumat mungkin, bukan 5 menit, 5 menit sebelum adzan Jumat yang kedua tadi. Ya, baik. Tentang pakai mikrofon tuh. Tentang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu Ustaz yang mencokor jenggot itu Ustaz. Yang sebatas segenggaman itu anak pernah dengar dari seorang Ustaz yang lain, katanya itu bisa dipakai. Sebabnya yang meriwayatkan tentang jenggot itu juga Ibnu Umar. Jadi itu penguatan dari Nabi gitu. Bagaimana penjelasannya? Baik. Sesuai dengan kaidah tadi bahwa qaul sahabat laisa bihujjah mutlaqan. Bahwa qaul sahabat bukanlah hujjah secara mutlak. Namun pada kasus tertentu, misalnya seperti tadi yang meriwayatkan hadis tentang jenggot, memanjangkan jenggot Ibnu Umar. Lalu hadis yang boleh mencukur di lebih dari 1 genggaman juga Ibnu Umar. Maka kita katakan memang ada ungkapan itu, namun yang meriwayatkan hadis-hadis tentang masalah jenggot juga bukan satu-satunya Ibnu Umar saja. Namun memang Ibnu Umar meriwayatkan, dan juga ketika memotong juga Ibnu Umar satu hadis itu satu yang meriwayatkan. Namun yang meriwayatkan secara umum bukan hanya Ibnu Umar, ada riwayat yang lain. Kemudian yang kedua, kalaupun mau dibenarkan, maka itu terkhusus saja di dalam ketika beliau peristiwanya? Peristiwa ketika ihram saja. Tidak secara kita tiap waktu, sewaktu-waktu terus mencukur jenggot dilebihkan 1 genggaman. Maka wallahu alam, kalaupun ini ranah-ranah istihadiyah, maka sekali lagi ada memang perbuatan sahabat yang demikian. Namun lebih hati-hati tentu kita dalam masalah ini tidak untuk mencukurnya. Kecuali kalau memang mengganggu. Jenggotnya panjang sampai ke pusar misalnya, maka itu kalau sampai mengganggu. Kalau tidak ya biarkan saja, kalau tidak mengganggu. Dan insya Allah kalau sunnah itu tidak mengganggu, sunnah itu berkah insya Allah. Dan mohon maaf nih yang belum bisa berjenggot atau memang yang tidak tumbuh jenggot ya tidak masalah karena tidak tumbuh. Atau yang belum bisa karena kita yakin saudara kita nih mau berjenggot, cuman mungkin faktor kerja di sebuah instansi yang melarang berjenggot, maka tentu posisinya sesuai dengan kaidahnya fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuannya. Berarti belum takwanya sampai di situ berarti takwanya. Ya. Baik. Jelas ya. Baik, fadhal. Kasih mic-nya. Supaya tidak lagi antum jauh masalahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kecuali setelah membaca semua kitab madzhab dalam satu mazhab. Misalkan mazhab Syafi'i berarti dari Safinatul Najah mungkin sampai Majmu' dan Athar Mahfuz. Itu yang pertama. Mungkin saya salah baca atau mungkin masukan. Kemudian yang kedua, enggak, pertanyaan yang pertamanya apa? Yang pertama, apakah bisa kita menerapkan misalkan orang awam seperti Anda dan seperti Anda mungkin menerapkan ini ada hadis sahih diterapkan, apakah bisa demikian? Karena bisa jadi para imam menolak hadis karena hadis itu mungkin dianggap masuk atau dianggap mutlak dikoyit dengan yang lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang Ustaz bawakan masalah langsung masalah itu wanita. Dalam mazhab Syafi'i terbukti sekali data. Karena Imam Syafi'i merupakan hujjah dalam bahasa. Para ulama menyebutkan setelah Imam Syafi'i tidak ada yang mencapai kriteria Imam Syafi'i sedikit, bahkan Imam Ahmad. Dan Imam Syafi'i mempelajari bahasa selama 20 tahun lamanya. Maka ulama menyebutkan bahwa la maskumun nisa itu dimaknai dengan langsung, dengan mengambil zahir nas. Adapun hadis, maka ulama menyebutkan ditakwil ketika menyentuh, ditakwil dengan satar, tidak disebutkan dengan sarung tangan. Selama ini saya dari mazhab Syafi'i kurang lebih 4 tahun tidak saya jumpai ada seorang pun ulama yang menyebutkan dengan sarung tangan. Disebutkan dengan pakaian Aisyah yang tertutup. Ya. Sehingga dalam mazhab Syafi'i disebutkan ditakwil hadisnya diambil zahir nasnya. Adapun Imam Ahmad mentakwil la maskumun nisa dengan tambahan alif itu ditakwil dengan bukan langsung jama'atum. Adapun nas hadis diambil dengan zahirnya. Keduanya merupakan istilah yang bisa diterima sebenarnya. Ketika Ustaz menyebutkan menyebut dengan sarung tangan kelihatannya kurang elok didengar. Karena yang saya ketahui dengan pakaian Rasulullah menyebut dengan pakaian dengan satar berupa pakaian. Adapun yang ketiga yang kedua pertanyaannya. Jadi ketika Ustaz menyebutkan ini lemah dengan menyebutkan memakai sarung tangan, saya ingin tahu rujukannya dari kitab apa? Karena sampai sekarang saya pribadi sudah selesai beberapa kitab mazhab saya jumpai. Kemudian yang ketiga permasalahan. Kebanyakan ya. Kalah dua saja. Yang pertama dulu, Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jika sahih hadis maka itu madhabku. Konteks Imam Syafi'i berbicara ini untuk menunjukkan tidak bolehnya taklid kepada siapapun. Jadi setiap ucapan-ucapan ulama harus ditimbang dengan adanya dalil yang kuat, itu saja. Adapun dalam memahami hadis sahih tidak sahih tentu harus ulama. Namun konteks Imam Syafi'i berbicara itu dalam rangka apa? Untuk menunjukkan tidak bolehnya taklid kepada siapapun. Dan itu bukan ucapan Syafi'i saja. Termasuk juga ada kaul yang dinukil dari Imam Abu Hanifah tentang idza sahih hadits wa madhhabi. Termasuk juga perkataan misalnya Imam Abu Hanifah ketika beliau mengatakan tentang tidak bolehnya taklid kepada beliau, Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah mengatakan la yahilu li ahadin an yuftiya bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Bagi siapapun untuk berfatwa sementara dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Ini konteksnya hanya kita tidak boleh taklid dalam arti taklid berjamaah. Taklid boleh, tapi taklid bagi orang awam hanya dibolehkan bagi yang memang betul-betul tidak mengetahui ilmu. Harus mengetahui para ulama itu dari mana dia mengambil dalil. Jadi konteksnya hanya melarang taklid. Maksud Imam Ahmad, la tuqaliduni, jangan kalian bertaklid kepada aku. Ya, jadi konteksnya itu dalam rangka menunjukkan itu, bukan dalam rangka untuk setiap kita harus mempelajari makna ini memilah-milahnya hadis sahih atau tidak sahih. Kemudian terkait yang kedua, maksudnya demikian kan ada satar, ada penghalang begitu sarung tangan atau yang lainnya. Tidak ada disebutkan di kitab-kitab. So, itu bahasa dari kami saja. Seperti tadi pakai lemek, pakai sarung tangan. Ya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i memang demikian batal dan itu mazhab yang lemah dalam konsep ini. Karena yang kuat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab yang lain termasuk tafsiran Ibnu Abbas bahwa lafaz di dalam firman Allah aulamastumun nisa au jama'tumun nisa jima maknanya.
Dan hadis-hadis Nabi tadi tidak perlu ditawil karena jelas zahirnya. Sementara hamlul kalam fil asal hamlul kalam ala zahirih. Kita harus membawa perkataan kepada zahirnya kecuali adanya qarinah tadi. Maka di sini khilafiyah, saya katakan ini khilafiyah. Namun jangan sampai kita berpegang dengan kalau pendapat memang lemah maka beralih kepada pendapat yang kuat. Seperti dalam hadis tadi. Hadis-hadis tentang masalah Nabi menyentuh itu kan kuat dalam salat. Maka kita meninggalkannya. Ya. Insyaallah demikian. Ada masuk pertanyaan di sini dulu kita jawab dulu. Bagaimana hukum memakai baju atau gamis yang memiliki corak atau bermotif? Dan bagaimana hukum gamis yang berrenda-renda? Yang ini hukum asal kan pakaian boleh jemaah, renda, gamis, motif. Namun ini mungkin yang dimaksud kalau perempuan, intinya perempuan tidak memakai baju yang menimbulkan fitnah, menjadi bahan orang melihat semua ke arahnya. Nah, itu demikian fitnah yang muncul. Adapun hukum asal wanita boleh memakai baju warna apapun, tidak harus hitam jemaah. Walaupun keutamaan ada memakai baju hitam, namun tidak harus warna hitam. Jadi motif renda selama tidak menimbulkan fitnah, mencolok, menarik perhatian, maka insya Allah itu tidak bermasalah karena hukum asal memang boleh. Bagaimana membedakan antara madhab Syafi'i, Maliki, Hambali? Belajar ya. Terus mengambil madhab yang mana yang mendekatkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau semuanya, insyaallah madhab semuanya itu tidak masalah para jemaah. Ya. Karena madhab itu hanya metode dalam kita mempelajari sebuah hukum-hukum syariat gitu. Jadi semuanya insyaallah dalam masalah madhab fikih itu masalah-masalah yang mu'tabar, ada khilafiyah di dalamnya. Namun saya katakan tadi yang salah itu fanatik tadi, seperti benar salah pokoknya Syafi'i. Ya. Fanatik madhab. Jadi harus. Namun di kita di Indonesia banyak bermadhab Syafi'iyah. Maka tentu mempelajari fikih sesuai dengan madhab yang ada di negeri kita tidak masalah. Namun tadi tetap tidak fanatik. Sebagaimana para ulama kita, bahkan Imam Nawawi madhabnya Syafi'i, Imam Ibnu Hajar madhabnya Syafi'i. Namun banyak hal-hal imamnya sendiri atau gurunya sendiri atau madhabnya sendiri. Baik. Apakah boleh sholat berjamaah di belakang ahli bid'ah? Boleh, asal bukan bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan boleh sholat di belakang semua ahli bid'ah kecuali Rafidhah saja. Jadi istilahnya selama bid'ah-bid'ah yang tidak mukaffirah maka boleh. Ya, Imam Syafi'i mengatakan kecuali Rafidhah, karena memang Rafidhah jelas-jelas. Apalagi kalau cuma beda madhab saja maka tentu lebih boleh lagi. Termasuk boleh sholat di belakang ahli maksiat. Mungkin ada biasa melakukan maksiat, mereka di belakangnya sah. Orang-orang Khawarij. Khawarij itu adalah sebuah firqah yang sesat, ya, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, sesat ya, mengkafirkan Utsman bin Affan. Namun para sahabat sholat di belakang orang-orang Khawarij tersebut. Nah, kecuali kalau kata Imam Syafi'i, kecuali di belakang Ali bid'ah dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, tapi wallahu alam cukup saya kira insyaallah. Ya, ada yang lain? Nah, antum sudah tadi. Oke. Nah. Waalaikumsalam. Beberapa waktu Anda pernah membaca sebuah tulisan dari orang yang lebih berilmu. Di sana ada pertanyaan akidah, yaitu apakah setiap bid'ah itu dhalalah atau sesat? Di sana dijawab tidak gitu. Kemudian yang tidak setiap bid'ah sesat. Pertanyaan itu kemudian dilanjut menjawab seperti itu apa
sudah keluar dari sunnah. Menjawab seperti itu. Ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh bermudah-mudah seorang muslim mengeluarkan seseorang dari sunnah, lebih-lebih lagi dari Islam. Ya. Sunnah syadid. Kata Imam Ahmad, mengeluarkan orang dari sunnah itu berat, tidak semudah itu, karena sunnah berarti mana dia telah menyelisih dalam pokok-pokok prinsip agama. Ya. Jadi keluar dari sunnah mana berarti. Namun orang yang terjatuh kepada perkara yang mungkin kekufuran, mungkin orang terjatuh kepada perkara-perkara bid'ah dalam keyakinan misalnya. Kalau masalah perbuatannya, iya, dia perbuatan bid'ah, tapi orang yang disebut ahli bid'ah misalnya, orangnya ini masalah takfir, tabdi', tafsik, ini harus terpenuhi. Kalau kepada personal orang harus terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalangnya. Namun kalau secara mutlak misalnya orang yang mengatakan permasalahan yang dia menyelisihi pokok-pokok ahli sunnah, maka dia jatuh kepada bid'ah. Jatuh kepada itu adalah ucapan ahli bid'ah atau masuk pada bid'ah, seperti Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad mengatakan misalnya, siapa yang tidak mengimani dari poin-poin yang disebutkan dalam usul sunnah, maka Imam Ahmad mengatakan laisat min ahliha. Maka dia bukan dari ahlinya maksudnya ahli sunnah. Ketika ada orang mengingkari takdir misalnya, maka pengingkaran kepada takdir ini pengingkaran dalam dasar. Jadi dasar-dasar ahli sunnah. Maka berarti orang yang mengingkari takdir itu jatuh kepada perbuatan atau jatuh kepada pemahaman bid'ah. Namun orangnya tidak divonis sebagai ahli bid'ah. Nah sekarang ada orang yang mengatakan bahwa tidak setiap bid'ah itu sesat. Maka saya kira ini bukan dalam masalah pokok, tapi memang ada ungkapan-ungkapan itu dari para ulama. Namun ini ungkapan yang keliru, perlu diluruskan. Namun tidak sampai harus mengatakan atau vonis orang ini telah keluar dari sunnah. Tapi orang yang ingkari takdir, mencela sahabat, termasuk menghalalkan, memberontak kepada pemerintah misalnya, maka ini berarti keluar dari sunnah. Maka yang wajib kita pelajari sebenarnya bagi setiap kita yang baru mengenal manhaj yang hak, ini manhaj salaf, dakwah sunnah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, harus banyak-banyak mengkaji kitab-kitab usul sunnah, kitab-kitab sunnah, kitab-kitab yang prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita mengkaji dasar-dasar ilmu yang lain. Ya. Ini harus kita pelajari lebih awal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup jamaah ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, barokah, kemudian kita bisa mengamalkan apa yang kita bahas, dan kemudian senantiasa kita untuk berwasiat agar tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, khususnya hadir-hadir, sering-sering menghadiri majelis ilmu, karena di majelis ilmu dijelaskan, ditunjukkan jalan kebenaran sehingga orang akan menempuhnya. Allah menjamin para sahabat tidak sesat. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, kata Allah, wa kaifa takfurun, bagaimana mungkin kalian kufur, wa antum tutla alaikum ayatullahi, sementara terus dibacakan ayat-ayat Allah. Lalu kata Allah, wa fikum rasul, dan di tengah-tengah kalian ada rasulnya. Jadi selama orang sekarang hadir di majlis yang disebutkan ayat Allah, disebutkan sabda-sabda Rasulullah SAW, maka semoga orang tersebut dijaga dari ketergelinciran, dari kekufuran, sebagaimana sahabat telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan untuk menuju kepada surga Allah yang paling cepat dan paling mudah adalah jalan dengan menuntut ilmu. Karena dasar amal ibadah kita harus dengan ilmu. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Maka semoga mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di majlis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.